Bab 981. Kevin, kamu mau punya pacar lagi? Saat mendengar pertanyaannya, Karina agak takut lalu merenung selama beberapa detik dan akhirnya menjawab dengan jujur. Laki-laki. Dia menjelaskan, pria itu wakil pimpinan redaksi klub komik dan juga editorku. Dulu aku bekerja dengannya di internet. Gusion yang menonton dari samping berkata, wakil pimpinan redaksinya ganteng banget dan masih muda. Aku tidak mau, Kevin menolak dengan singkat dan tegas. Karina menatap tajam pada kakaknya, lalu bertanya pada Kevin untuk bernegosiasi. Kalau gitu aku akan minta editor Moses untuk datang sore hari saja ya. Kali ini Kevin tidak menolak dan berkata, ya. Setelah mendengar jawabannya, Karina membalas pesan Moses dan mengatakan kalau dia punya waktu luang di sore hari. Kemudian Moses berkata akan datang setelah jam 2 siang. Karina mengambil Koli untuk mengajaknya jalan-jalan, lalu Gusion mendekati Kevin untuk mengingatkannya, Kevin, aku peringatkan kamu, sebelum kamu nikah sama Karina, kamu tidak boleh menyentuhnya. Dan kamu tidak boleh lagi tidur di kamarnya seperti semalam, dengar. Kevin menggaruk telinganya dan bertanya dengan dingin, kamu ngomong apa sih? Jangan bohong padaku. Gusion berkata dengan sangat tegas, kalau di masa depan kamu tidak nikah dengan Karina, tapi nanti dia akan tetap menikah. Kalau kamu sudah menyentuhnya sekarang, kasihan dong sama calon suami Karina. Dia pasti akan merasa sedih, jadi kalau kamu tidak bisa tanggung jawab atas sisa hidupnya, jangan sentuh dan merusak hidupnya. Kevin mengerutkan bibirnya dan menatap Gusion dengan muram. Dia menatapnya untuk waktu yang lama. Setelah cukup lama Gusion hampir menyerah dan ingin menarik kembali kata-katanya. Pada akhirnya Kevin tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan pergi ke ruang kerja. Gusion menghela nafas lega dan menyadari kalau dia berkeringat dingin. Sejujurnya dia butuh banyak keberanian untuk menghadapi pria itu dan menegurnya. Karena pria itu tidak bicara, jadi Gusion berasumsi kalau pria itu setuju dengan permintaannya. Ketika Karina pulang setelah jalan dengan Koli, dia melihat kakaknya duduk di sofa. Lalu berkata santai, kak, kamu tinggal bersamaku tiap hari, dan tidak pergi kerja. Kamu tidak bosan? Dia berkata seperti itu karena merasa aneh ketika tidak menggambar selama 3 hari. Karina juga melihat penggemar Gusion benar-benar sedih dan memohon padanya untuk kembali bekerja dan merilis drama atau film baru. Tapi kakaknya itu tetap acuh tak acuh. Karina, kamu tidak suka tinggal sama aku. Aku melakukan semuanya untukmu. Aku bekerja keras dan rajin, merebus obatmu tepat waktu setiap malam. Pekerjaan ini jauh lebih penting daripada akting, tapi kamu tidak suka aku tinggal di sini. Kamu sudah tidak punya hati nurani ya, Gusion berkata dengan berlebihan dan pura-pura sedih. Bodoh amat deh, Karina melepaskan tali di tubuh Koli dan membiarkannya berlarian di dalam rumah. Begitu dia bisa berlari lagi, Koli langsung berlari ke kamar Kevin, menggaruk pintu dengan cakarnya dan mengeong. Karina terlalu malas untuk memperhatikannya. Gusion berkata, Karina kayaknya kucingmu gay deh. Tuh lihat. Begitu kamu pulang dia akan langsung lari mencari pria kejam itu. Kamu juga pria. Tapi dia mencakarmu, kata Karina. Gusion teringat tangannya yang dicakar, sampai harus disuntik kekebalan tubuh, samar-samar merasa sakit dan langsung patah hati. Kenapa sangat berbeda? Dia jelek dan iri dengan ketampananku, yang jelek itu kamu, Karina dengan tegas membela kucingnya. Gusion berkata dengan patuh, oke aku jelek dan seluruh saudaraku juga. Dia juga mengatai Karina jelek. Koli masih mengeong dan menggaruk pintu kamar Kevin selama lebih dari 10 menit. Saat mendengar suara pintu terbuka dari ruang kerja, telinganya bergerak berbalik dan melihat Kevin keluar dari ruang kerja. Lalu Koli membeku, menatap ke arah Kevin dan sepertinya menyadari kalau dari tadi dia melakukan hal yang bodoh karena terus mengeong di depan kamar kosong begitu lama. Kemarilah, Kevin memberinya isyarat. Kemudian Koli langsung berlari ke arahnya dan melompat ke atasnya. Kevin berjalan ke ruang tamu, menyentuh bahu Karina 2 kali dan dengan provokatif berkata pada Gusion, kalau aku mau sentuh dia, kamu mau melakukan apa padaku?
Gushen tertegun sejenak, lalu teringat bahwa barusan dia mengingatkan Kevin untuk tidak menyentuh adiknya. Dia berpikir dalam hati, kok bisa sih seorang pria tua berusia 30-an masih begitu kekanak-kanakan? Karina bingung. Sebenarnya dia mengerti arti maksud perkataan Kevin, tapi sama sekali tidak tahu kenapa dia berkata seperti itu. Karena kamu lebih tua, meskipun kamu menyentuh Karina, aku tidak akan bisa melakukan apapun padamu, kata Gusyon dengan takut. Kevin menoleh ke belakang dan bertanya pada Karina yang sedang bingung, mau makan siang apa? Makan. Karina berpikir selama beberapa detik dan berkata, Kevin makan akar teratai. Apa lagi? Tanyanya. Ketika dia mengucapkan itu, Gusyon tertawa terbahak-bahak, ha, 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 ha. Karina memperhatikannya yang tertawa, memikirkannya dan akhirnya tidak bisa menahan tawa. Ha, 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 ha. Kevin sama sekali tidak mengerti apa yang mereka tertawakan, menatap kakak beradik yang tertawa itu dengan bingung. Karina duduk di sofa dan tertawa sebentar sampai perutnya sakit, kemudian perlahan berhenti dan tersenyum. Tapi Gusyon berkata lagi. Kevin makan akar teratai itu membuat Karina tertawa lagi. Kevin bertanya tanpa ekspresi. Kamu mau makan siang tidak? Mau, mau, mau. Karina langsung mengiyakannya, menahan senyum dan mengatakan apa yang dia inginkan. Aku mau makan cumi lada hitam, babi asam manis, pork belly, tumis sayur dan sup apa saja deh aku mau makan. Gusyon belum selesai bicara tapi Kevin sudah menghentikannya. Di rumah ini kamu tidak boleh bilang apa yang mau kamu makan. Gusyon memikirkan kalau dia adalah tuan muda dari keluarga River, tapi dia tidak punya status sama sekali di sini. Karina menghiburnya, di rumah ini, ada baiknya kamu tidak melakukan itu supaya tidak pilih-pilih makanan. Gusyon sama sekali tidak terhibur ketika mendengar ini, tapi merasa sangat sedih. Padahal dia adalah artis terkenal tapi tidak bisa memilih makanannya. Apakah ini memang takdirnya atau pria itu memang jahat? Tapi Karina setiap hari bisa mengatakan apa yang dia mau makan itu hanya karena dia adalah pacar pria ini. Gusyon bertanya, Kevin kamu mau punya pacar lagi tidak? Supaya aku juga bisa pilih satu makanan, Karina ingin menutupi wajah kakaknya karena dia juga tidak sopan. Demi makanan, dia sampai mengubah orientasi seksualnya. Tidak, aku sudah punya pacar yang nikahi. Meskipun aku gay, aku tidak mau denganmu. Kevin menolaknya dengan dingin. Bab 982. Bahkan berani mengejek dan menyebutnya jelek. Tidak, aku sudah punya pacar yang nikahi. Meskipun aku gay, aku tidak mau denganmu. Kevin menolaknya dengan dingin. Gushen berpikir kalau dia adalah seorang artis populer yang disukai oleh ratusan ribu gadis, tapi Kevin mengatakan bahwa jika dia gay, dia tidak akan mau dengannya. Gushen tidak hanya merasa patah hati tapi juga seperti ada 1000 anak panah yang menusuk hatinya. Sambil menangis, dia mengeluarkan ponsel dan memposting di Instagram. Dia mengeluh kalau tidak punya status di rumah ini, bahkan makanan kucingnya jauh lebih baik daripada dia. Kemudian Gushen juga memaki mereka berdua karena tidak membiarkannya memilih makanan. Tidak hanya tua, tapi juga kejam dan tidak peduli padanya. Gushen berpikir kalau para fansnya akan menghiburnya, tapi dia tidak menyangka bahwa banyak yang menertawainya. Bahkan mereka juga mengancamnya kalau tidak segera syuting, maka Gushen tidak akan punya uang untuk makan dan akan kehilangan para fansnya. Gushen memukul sofa dengan sedih. Semuanya ini tidak nyata, kan? Kalau fans orang lain mungkin akan langsung menghibur dan berkata, ayo hibur idola kita, jaga dirimu ya, gak apa-apa kamu masih punya kami kok yang selalu mendukungmu atau semacamnya. Tapi bagaimana dengan penggemarnya? Mereka malah berharap bahwa Gusyon tidak punya uang untuk makan. Ketika Kevin sedang belanja di supermarket, dia ingat ketika Karina berkata ingin makan teratai dan kedua kakak beradik itu tertawa, jadi dia menelepon Kina. Ada apa Kevin? Kina bertanya sambil tersenyum. Nana, aku mau tanya.
Kevin bertanya tanpa malu sambil memilih bahan. Aku tanya pada Karina mau makan siang apa, dia berpikir dan bilang Kevin makan lotus root. Terus aku tanya apa lagi, tapi dia dan kakaknya tertawa terbahak-bahak. Kamu tahu kenapa? Kina mendengarkan. Diam-diam memikirkan kata itu dan tertawa juga. Hahaha, kenapa kamu masih bertanya dia mau apa lagi? Kevin, apanya yang lucu kalau dia makan lotus root? Kina tertawa sejenak sebelum bertanya. Kamu bisa mengeja, kan? Ya, Kevin menjawab dengan tegas. Coba kamu mengeja kata makan lotus root. Kina tidak langsung memberitahu jawabannya, tapi memberi petunjuk. Makan lotus root, jelek. Setelah Kevin selesai mengeja, ekspresinya menegang. Wanita ini bahkan berani mengejeknya dan menyebutnya jelek. Dia pikir itu karena Karina ingin makan lotus root di siang hari. Kina tertawa dan berkata, hahaha benar Sif kamu jelek. Tahu Af, Kevin tidak marah sama sekali digoda olehnya dan berkata, Nana sudah dulu ya, aku lagi belanja bahan makanan, oke. Kalau kedepannya kamu tidak ngerti sesuatu, tanya saja padaku. Aku juga wanita dan tentu saja lebih mengerti sifat dan pola pikir wanita. Kina menegurnya. Bagaimanapun kakaknya Kevin sudah dewasa dan baru pertama kali berpacaran. Karena seorang pemula, pasti ada banyak hal yang tidak dia mengerti. Kevin bergumam dan mengakhiri panggilan. Dia menaruh ponselnya dan lanjut berbelanja. Karina yang sudah bekerja selama hampir 2 jam, ketika dia mendengar kakaknya datang dan mengajaknya makan siang. Karina berjalan ke ruang makan dan hanya melihat 2 piring dan 1 sup di atas meja. Ada tumis sayur bok choy dan sup iga babi rebus lotus root. Dia bertanya pada Kevin yang sedang mengambilkan nasi, Kevin di mana cumi lada hitamku? Terus mana daging babi asam manis nanas? Supermarket tidak jual nanas dan cumi-cumi, dia berbohong. Kamu bohong. Aku barusan pergi ke supermarket dan lihat ada beberapa cumi-cumi hidup di akuarium. Lalu mereka juga punya banyak nanas. Apakah Kevin berani berbohong lagi? Kevin menjawab tanpa ekspresi. Oh, ya, aku tidak lihat tuh. Karina, karena tahu tidak punya status di rumah ini untuk memilih makanan, jadi Gushen mulai makan. Sambil makan daging iga babi lembut yang lezat, dia melirik Kevin dan mengeluh. Karena tatapan pria tua itu terlihat dia dingin tuh, berhati-hatilah. Gushen, taruh iga itu, Kevin memerintahkannya dengan dingin. Tidak, tidak, maafkan aku. Maksudku mata Karina sudah seperti orang tua dan tolong perhatikan dia. Gushen langsung mengubah kata-katanya dan menjelaskan. Karina, demi makanan, Gushen tega berkata kalau adiknya yang cantik berusia 24 tahun ini punya mata seperti orang tua. Benar-benar saudara yang baik. Meskipun tidak ada cumi lada hitam yang ingin dia makan serta daging babi asam manis nanas. Tapi untungnya Kevin sangat jago masak dan makanannya lezat. Bahkan Karina sudah makan 2 mangkuk nasi. Sepanci iga rebus lotus root juga dihabiskan oleh mereka bertiga. Setelah makan siang, Karina tidak sengaja melihat timbangan yang ditaruh di sudut hingga berdebu. Dia ingat sudah lebih dari setengah bulan sejak kembali dari Kyoto, dia belum menimbang lagi. Jadi dia berlari ke alat timbangan, 54 kilogram, dia melihat angka itu dengan tidak percaya. Wah Karina, kamu naik 4,5 kilogram, kata Gushen dengan terkejut. Tinggi badan Karina 68 cm dan beratnya tidak lebih dari 49 kg, paling berat hanya 50 kg. Diam, aku tidak gendut, Karina menatapnya dengan tajam. Pasti timbangannya sudah rusak, mana mungkin dia berat badannya bertambah sebanyak 4,5 kilogram hanya dalam waktu setengah bulan. Timbangannya pasti rusak. Kevin yang duduk di sofa ruang tamu mendengar percakapan kakak beradik itu dan menyela, setiap makan kamu itu makan 2 mangkuk nasi. Kadang-kadang kamu makan 3 mangkuk. Karina, tidak. Biasanya dia hanya makan 1 mangkuk nasi dan kalau nafsu makannya baik, dia akan tambah setengah mangkuk.
Tentu saja Karina bukan orang yang akan makan 2 atau 3 mangkuk nasi dalam sekali makan. Tidak mungkin, Gusion meletakkan timbangan itu, menenangkannya dan berkata, Karina jangan khawatir. Kayaknya memang rusak deh, mana mungkin aku juga naik 4,5 kilogram. Karina menghela nafas lega ketika mendengar itu. Kemudian dia mendengar Kevin berkata, Hei Gusion, setiap hari kamu juga makan 2 atau 3 mangkuk nasi. Dalam hati kakak beradik River, tolong tutup mulutmu. Pasti timbangannya rusak dan tidak boleh bantah. Karina tidak mau menerima kenyataan kalau berat badannya bertambah 4,5 kilogram. Kalau tidak, ambil saja sesuatu dan coba timbang untuk cek apakah rusak atau tidak. Saran Kevin. Tidak. Karina menolaknya dengan keras dan berkata dengan tegas, mulai malam ini aku cuma mau makan buah dan salad di malam hari. Kevin, kamu tidak perlu masak untukku. Aku juga. Gusion berhenti sejenak dan berubah pikiran, mulai hari ini aku akan makan 1 mangkuk saja. Oke, baiklah. Kevin tidak menghentikan mereka yang ingin diet. Karina malam ini mau makan salad apa? Tidak perlu, aku bisa buat salad sendiri. Sebenarnya Karina takut salad yang Kevin buat sangat lezat dan dia akan bertambah gendut setelah memakannya. Baguslah. Kevin mengangguk dan menatap Gusion, kamu tidak mau menemani Karina diet. Gusion langsung menggelengkan kepala, tidak bisa. Aku mau simpan tenagaku dan coba menghibur Karina yang lagi diet. Menurutnya makan salad itu sama dengan makan rumput. Dia hanya perlu mengurangi porsi nasi dan daging ke depannya untuk mengontrol berat badan. Gusion juga harus olahraga dan berat badannya akan segera turun.